Halo semuanya, di video ini aku mau cerita pengalaman aku tentang orang Indonesia. Nah, kemarin aku habis jalan-jalan ke Jawa Tengah, ke Magelang dan Jogja bersama teman aku dari kantor. Mereka semua orang Indonesia, jadi aku dapat pengalaman baru tentang orang Indonesia karena aku ikut semua aktivitas di sana, perjalanan, mulai dari perjalanan, makan-makan, main games, tidur dan lain-lain. Aku hidup bersama mereka ya. Jadi dari semua orang asing di kantor aku, cuma aku yang ikut semuanya. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian pengalaman aku baru dan sepanjang aku hidup di Indonesia tentang orang Indonesia. Pertama, orang Indonesia sangat seru. Waktu kita di hotel, kita punya acara kantor dan main-main games. Mungkin kalian kalau pernah ikut acara kantor tahu ya, games itu seperti apa, kayak teamwork dan lain-lain. Ada yang lucu juga, dan apa yang aku lihat, ya dari semua orang asing cuma aku yang ikut di sana. Jadi apa yang aku lihat, semuanya orang muda, orang tua, bos, employee biasa, ada position gak ada position, semuanya ikut dan memang seru banget. Mereka main tanpa malu, having fun, bener-bener bagus, dan mereka nggak butuh sesuatu seperti alkohol atau gimana ya, kalau misalnya orang Rusia ya buat having fun dan relaxing, feel free, kita butuh, bukan kita, aku udah nggak butuh sih, tapi ya waktu aku di sana mereka butuh sesuatu yang bantu kayak drinking ya gitu, abis itu udah bisa relax dan bisa main seperti ini. Tapi orang Indonesia nggak butuh apa aja, mereka bener-bener santai dan bodo amat tentang anything. Itu yang aku benar-benar kayak lihat, dan sebenarnya aku ini dia ikut aku juga. Bilangnya benar. Benar Mbak Bule. Ya, aku pertama kali lihat games-games seperti ini waktu 17 Agustus 2 tahun yang lalu. Aku waktu itu pertama kali datang, aku masuk kantor tanggal 12 Agustus dan baru main ya tanggal 17 Agustus, dan aku dari waktu itu udah lihat orang Indonesia benar seru. Dan waktu itu juga ada orang asing di kantor aku, dia orang Rusia juga, cowok. Dia datang ke aku dan bilang, waduh, bagus banget ya mereka bisa main kayak gini tanpa minum alkohol. Terus aku bilang, iya memang, ya bagus banget. Aku juga nggak nyangka orang di sini ya bisa main seperti ini tanpa malu, muda dan tua, dengan position tanpa position, kayak nggak ada bos bilang, direktur bilang, or head of finance, head of anything, head of IT bilang, I'm head, aku nggak mau main sama kamu. Nggak ada yang bilang kayak gini. Memang semua ikut, semua having fun, dan ya itu aku sangat appreciate, dan aku mau jadi orang kayak gini. Aku sih juga ikut dan aku udah ya jadi orang kayak gini. Dan di sana semua orang memang support aku, kayak mereka ngerti aku mungkin nggak terlalu paham tentang mainan itu ya, games itu. Tapi mereka memang support aku. Ada satu momen kita harus ganti temannya, kayak kita pegang teman, terus kita harus ganti, dan ada satu orang jadi sendiri, dan dia kayak lost ya. Dan aku jadi sendiri gitu. Dan ada head of IT sama direktur kita datang ke aku, ambil tangan aku dan bilang kita bertiga gitu. Terus semua ada kayak host gitu bilang, gak boleh gitu, boleh pak. Gitu. Terus aku kayak waduh, merasa sangat welcome dari orang Indonesia ya. Ya padahal aku udah kerja di sini 2 tahun sih, cuma ya I was shocked, tapi in a good way ya.
poin kedua, orang Indonesia, bukan semuanya, tapi kebanyakan suka telat. Kalau misalnya kita ada rencana jalan-jalan jam 5:30, kita bakal jalan 6:30. Nah, kalau aku nggak mau bilang semua orang Rusia memang disiplin kayak gini, cuma kalau aku memang disiplin banget, dan kalau misalnya orang bilang kamu harus datang jam 8, aku bakal datang 7:30 gitu. Dan kalau jam 8 buat aku udah telat, tapi orang Indonesia bakal mulai jam 9 atau jam 10. Terus aku selalu tunggu. Aku selalu pertama di mana-mana, di bus, di kafe, di kantor. Jadi aku selalu tunggu. Dan kalau di Rusia memang ada orang kayak aku juga, mereka suka datang lebih cepat atau on time ya. Tapi kalau orang Indonesia memang suka datang lebih dari yang waktu harusnya dia datangnya. Emang lagi ketawa karena dia nggak itu. Kalau misalnya orang Indonesia harus datang jam 8, tapi dia datang 8:30, dia datang cepat mungkin. Ya gitu sih. Itu bukan hal-hal yang nggak bagus ya, karena memang kalau misalnya aku selalu pikir ya jangan telat, jangan sampai telat, dan selalu nervous, pikir kayak hard ya, pikiran aku susah gitu, berat. Tapi kalau orang Indonesia cuma santai, ya udah, aku ngopi dulu 15 menit nggak apa-apa, orang nggak bakal yang cepat gitu. Aku memang mau ikut orang Indonesia, jadi kayak nggak terlalu disiplin kayak gini. Biar hidup aku, ya buat siapa ya aku cepat kayak gini? Biar hidup aku lebih santai gitu. Tapi jadi ini hal nggak bagus, nggak buruk ya, ini cuma pengalaman ya. Salah satu contohnya waktu kita jalan-jalan, kita stop di Restaria ya beberapa kali, dan kata HR kita di sini cuma 5 menit dan kita jalan-jalan lagi ya gitu. Coba kalian tebak berapa lama kita di Restaria? 30 menit. Jadi 6 kali lebih dari waktu yang kita harus di sana. Dan kalau pertama kali dia bilang kita di sini cuma 5 menit, aku memang 5 menit. Kalau kedua kali aku udah 10 menit di sana, karena aku tahu nggak bakal berangkat cepat dan aku bisa benar-benar kayak santai gitu. Nomor ketiga, orang Indonesia suka cepat berubah. Kalau misalnya kita ada rencana buat besok, kita bikin planning ya, kita mau ke sana pagi ini, sarapan ini, kita jalan ke sana, free time ini, terus pulang jam segini. Terus besok pagi udah berubah, kayak jadi aktivitas yang lain. Terus pas kita jalan-jalan berubah lagi gitu. Jadi aku juga ada contohnya ya. Waktu aku ke Borobudur sama teman-teman aku, ada teman lain telepon, terus bilang kalian mau rafting gak gitu, ya di hotel kita ada bisa rafting. Aku selalu mau, aku selalu buat aktivitas, aku mau ikut semuanya. Terus aku bilang ya mau, seru banget. Terus semua teman aku bilang ya ayo ikut, seru banget. Kita udah bentar lagi kita pulang ya, jam 5 menit lagi kita pulang ya, biar kita bisa ikut rafting. Oke, 3 minutes later telepon lagi. Jadi gimana, kalian pulang nggak? Ya pulang, ini lagi on the way gitu. Oke, 2 minutes later. Kayaknya nggak, kalian semua orang yang ikut gitu. Aku udah mau banget gitu, kayak udah ayo pulang gitu. Kalian berapa? Terus di teman aku bilang kalian berapa orang yang ikut? 4. Terus dari sana tinggal 2 gitu. Oh nggak bisa ya, nggak bisa. Terus kita bahas lagi, ya udah ayo bayar kayak lebih, dan kita bisa nanti di split cost gitu buat semua orang ya, biar fair gitu. Karena di satu perahu bisa cuma 4 orang maksimum, dan itu 700.000. Jadi kita nanti split 3 orang di satu, 3 orang di 2, nanti split cost gitu biar fair buat semuanya. Terus aku bilang ya nggak apa-apa, nanti kita fair ya, nggak apa-apa, kita bayar lebih mahal, tapi itu kan bagus experience gitu. Oke. Terus kita udah jalan, kita udah mau keluar ya, salah satu teman bilang kayaknya deh aku kurang mau gitu. Terus aku bilang kenapa?
5 menit lalu kamu mau banget, nggak tahu, kurang seru kayak kalau nggak banyak orang. Oke, terus kedua teman, ya kayaknya deh aku juga nggak mau. Hah? Aku kayak, hah? Are you kidding? Terus ketiga teman, ya sih aku juga nggak mau. No guys, aku kayak no, why you change? What happened? Kayak 5 minutes ago kamu semua mau. Mungkin teman aku lagi nonton video ini dah. Kenapa kamu semua mau? Kalian semua mau 5 minutes ago, tapi sekarang nggak mau. Terus kayak mereka nggak ada rencana sih kenapa nggak mau, cuma kayak kurang mau gitu. Ya udah, jadi kita nggak jadi sama sekali rafting. Dan itu bukan bad sih buat aku, cuma kayak aku beneran nggak ngerti kenapa orang bisa berubah sangat cepat. Dan waktu kita juga live sama orang tua Hermawan, kita mau jalan-jalan besok. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan ya lagi planning gitu, nggak jadi mau ke tempat satu jadi ke tempat lain, mau berangkat jam ini jadi berangkat malam gitu, selalu berubah. Ya itu aku agak masih aneh buat aku, karena aku suka kalau bilang ini harus lakuin sama, jangan berubah, kalau bisa aja berubah tapi dengan reason ya, bukan cuma nggak seru gitu. Nomor keempat, orang Indonesia bisa tidur di mana-mana. Mungkin buat kalian kan semua orang Indonesia itu bukan news tapi buat aku, mamaku, semua keluarga aku, teman aku nggak bisa tidur di kendaraan umum, di plane, di mana-mana, kayak selain di rumah ya, di kamar. Tapi orang Indonesia hebat banget bisa tidur berdiri, duduk, laying di mana-mana. Jadi aku benar sampai sekarang tetap nggak bisa. Waktu kita jalan-jalan ke Jogja memang semua tidur, padahal bus itu pergi cepat dan goyang, semua orang tidur kayak di rumah. Enak banget. Aku cuma lihat ke sampai nangis. Kamu tidur, kamu minum apa? Kamu minum obat? Nggak minum, cuma tidur. Gimana cara tidur kayak gini, standing aja. Waktu aku naik kereta, ada orang tidur berdiri kayak gitu. Aku kayak aduh, aku juga pengen kayak gini. Jadi itu nomor 4, aku lihat semua orang, memang semuanya bisa tidur di mana-mana gitu. Nomor kelima, aku sering dengar, tapi ini aku pertama kali lihat, orang Indonesia tidak makan nasi tidak kenyang. Aku sering dengar dari mana-mana, dari komen, dari teman aku dan lain-lain. Tapi waktu aku udah tinggal bersama orang Indonesia selain Hermawan ya, Hermawan udah nggak makan nasi sih 3 kali sehari, dia bisa makan yang lain. Tapi aku sampai kemarin kurang percaya memang orang Indonesia bisa makan nasi 3 kali sehari. Dan waktu aku di Jogja, aku benar-benar lihat kayak sarapan nasi, sayur, daging mungkin. Makan siang mie, nasi, bisa makan mie tak campur nasi dan lain-lain. Tetap pakai nasi. Dan buat aku beneran, aku baru percaya memang orang Indonesia bisa makan nasi 3 kali sehari tanpa bosan. Dan itu 7 kali berapa kali seminggu ya? 21 kali seminggu. Memang setiap hari bisa makan nasi 3 kali. Dan ya buat aku itu benar-benar pertama kali aku lihat. Dan aku tanya, kamu nggak bosan makan nasi? Terus mereka kayak nggak jawab sih bosan atau enggak, cuma bilang nggak kenyang gitu. Kalau nggak makan nasi nanti aku cepat lapar, aku nggak bisa jalan-jalan, nanti nggak sampai jam 12 udah mau makan lagi. Padahal aku aja makan cuma buah atau kayak cereal gitu. Dan ya mereka juga udah nggak kaget sih aku bisa makan kayak gini dan aku nggak lapar. Karena mungkin dari waktu anak kecil kita ngajarin dengan cara makan berbeda ya. Kalau orang Indonesia udah pikir kalau misalnya nggak makan nasi memang nanti nggak kenyang, nanti cepat lapar, dan memang jadi lapar. Tapi kalau aku makan cuma roti doang dan aku nggak jadi lapar, ya mungkin juga aku pikir ya udah aku makan ini aja dan aku nanti
pasti nggak lapar gitu, dan aku nggak jadi lapar ya. Jadi kita semua memang berbeda. Dan ini aku pertama kali lihat dan kayak, waduh ini beneran ya, beneran itu bukan joke. Karena sebelumnya aku pikir itu joke. Seorang Indonesia bilang tidak makan nasi tidak kenyang. Aku pikir itu joke, tapi itu benar. Kayak ya pengalaman baru buat aku. Nomor ke-6, orang Indonesia memang tidak pernah marah dan tidak bilang hal-hal buruk pada orang lain. Kalau misalnya orang Indonesia nggak suka ya apa yang orang lain lakuin gitu. Oke, aku ada example tentang aku sendiri. Waktu kita ke Borobudur sama teman-teman aku, pasti semua aktivitas berubah. Dulu orang-orang bilang kita harus pulang jam 1, terus berubah ke jam 2, terus berubah ke jam 12. Dan kita semua pasti telat. Kita telat datang, dan orang lain pada tunggu kita di bus. Mungkin aku masih mandi, tapi udah semua orang tunggu di bus aku. Dan tunggu di bus untuk pulang. Dan aku pikir mereka bakal marah sih, dan aku kayak cepat, udah merasa nggak bagus gitu, cepat. Dan pas aku keluar, aku lihat teman aku santai banget, kayak ya udah ayo ini kan, karena selain aku ada teman aku juga yang lain, tapi orang lain pada semua tunggu di bus. Kayak mereka sangat santai sih, nggak cepat gitu. Terus aku bilang, ayo cepat, orang lain tunggu di bus, takut nanti marah gitu. Terus pas kita datang ke bus, mereka kayak smile. Jadi gimana? Padahal mereka tunggu kita mungkin yang sekitar 30 menit. Ya, 30-an. Dan mereka bukan bilang, kamu kenapa lama banget? Capek ya tunggu kamu. Aku bakal bilang kayak gini. Tapi orang Indonesia bilang, kau gimana di Borobudur? Bagus ya. Ayo mau makan apa nanti? Nanti kita kemana? Aku kayak, bagus banget, kayak nggak merasa sakit hati di dalam lagi. Karena ya aku memang nggak suka telat atau sesuatu. Tapi itu bukan masalah aku, mereka berubah jadwal. Itu balik ke poin ketiga, mereka suka ganti sesuatu. Oke, dan ada satu lagi contohnya, waktu kita di rest area kita tunggu lama banget orang lain. Dan HR dan orang lain di bus pada diskusi kayak, aduh cepat, kenapa dia lama, di mana dia, coba telepon gitu. Memang orang itu nggak ada lama, dan kita semua pada udah capek banget, udah mau pulang cepat gitu, dan kayak tunggu di mana. Aku sampai, aduh di mana dia, aku kayak udah marah gitu. Tapi semua orang kayak, aduh gimana dia gitu. Kayak different point. Dan pas dia datang gak ada orang bilang sesuatu kayak, lu kenapa lama, capek tunggu kamu gitu. Gak ada. Mungkin dalam teman mungkin ada 2 teman ya, mereka bisa diskusi dan marah dalam diskusi itu. Tapi kepada orang yang mereka mau marah, mereka gak pernah marah dan gak pernah bilang hal-hal yang buruk. Itu sama dengan kalau misalnya kita ada orang baru masuk kantor, gak ada atasan aku nggak pernah marah sama aku atau sama teman aku, dan aku juga nggak pernah marah sama yang di bawah aku. Aku bisa marah, cuma teman aku orang Indonesia nggak pernah marah, kayak nggak pernah kasih lihat dia marah. Mungkin dia marah di dalam, tapi nggak pernah bilang hal-hal buruk atau kayak lu bodo amat gitu, lu kenapa nggak kerja gitu, nggak pernah bilang. Padahal mungkin tapi nggak bilang. Nah, also ini satu lagi contohnya, udah di rumah ya. Kalau misalnya Hermawan, kalau aku mau dia marah itu susah banget. Aku sampai bisa kayak jadi nakal banget baru dia bisa marah, dan dia marah cuma mungkin 5 menit, habis itu udah nggak marah lagi. Kalau balik lagi ke aku, waduh, aku kayak api gitu, fire, marah langsung. Itu salah satu kenapa semua bule suka orang Indonesia. Orang Indonesia itu sabar banget. Aku nggak mau jadi sabar sih. Aku suka kasih lihat emosi aku, dan aku suka kalau orang tahu aku nggak suka hal-hal ini, dan aku bakal bilang, dan aku bodo amat
ya kenapa aku nggak bilang, aku suka jujur sih. Kalau kamu nggak suka aku atau hal-hal yang aku lakuin, kamu harus bilang, jangan silent, jangan sabar, jangan tunggu gitu. Tapi in one side ya, tapi in another side buat nggak jadi berantem, nggak make something complicated ya. Orang Indonesia suka jadi ramah dan senyum, padahal di dalam hati mungkin mereka lagi marah atau nggak suka sesuatu. Nggak tahu ini bagus atau nggak tahu sih guys, susah aku bilang. Cuma itu perbedaan aja, perbedaan dengan mungkin kultur atau dengan cara hidup gitu. Tapi memang orang Indonesia sangat ramah, nggak pernah marah, jangan marah. Aku nggak tahu apa yang kamu harus lakuin buat orang Indonesia marah. Mungkin hal-hal yang benar-benar buruk ya, baru dia bisa marah. Tapi memang sabar banget ya dia lagi udah lama dia nggak marah sama aku baru habis 5 minutes ago. Oke, gitu aja dari aku hari ini. Semoga video ini positif ya, karena aku nggak mau bawa hal-hal negatif ke video aku. Semuanya yang aku cerita dengan positif, jangan pikir sesuatu ya berat atau nggak tahu sih. Pokoknya itu aja. Mungkin nanti aku bisa bikin part 2 karena aku memang ada banyak pengalaman ya, tinggal pergi ke Bali mungkin sama teman-teman aku, nanti ada pengalaman lagi lah di sana ya. Jadi ya itu aja dari aku hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.